Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai peramalan deret waktu atau yang dikenal dengan time series. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kita akan mempelajari model peramalan deret waktu, model rata-rata bergerak, metode pemusatan eksponensial, model tren linear, model tren kuadrat, model tren eksponensial, model autoregresif, model kuadrat terkecil untuk data musiman, dan terakhir kita akan memilih model peramalan deret waktu yang paling tepat. Serta akan ada penyelesaian kasus dari penjualan perusahaan Amazon di akhir sesi nanti. Mengapa kita melakukan yang namanya forecasting atau peramalan? Berbagai bidang itu membutuhkan yang namanya peramalan atau forecasting. Ya, misalkan pada bidang pemerintahan, pemerintah perlu forecasting untuk memperkirakan pengangguran, suku bunga, pendapatan yang diharapkan dari pajak penghasilan untuk kebijakan ekonomi. Dalam bidang pemasaran, manajer pemasaran membutuhkan forecasting untuk memperkirakan permintaan, penjualan, dan preferensi konsumen untuk perencanaan pemasaran strategis. Pada bidang pendidikan, administrator perguruan tinggi memperkirakan pendaftaran mahasiswa baru untuk merencanakan fasilitas kampus dan persiapan penerimaan mahasiswa baru. Lalu pada bidang retail atau perdagangan, peramalan dibutuhkan oleh toko retail untuk memperkirakan permintaan dalam mengontrol tingkat persediaan dan perkiraan untuk mempekerjakan karyawan. Dan masih banyak bidang-bidang lainnya yang membutuhkan yang namanya forecasting atau peramalan. Dalam forecasting, kita membutuhkan yang namanya data time series atau data deret waktu. Ini contoh dari plot time series inflasi di Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2020. Kita lihat di sini ya, sumbu vertikal yang ke atas. Ini menunjukkan atau mengukur variabel yang diinginkan, yaitu di sini adalah inflasi. Sedangkan sumbu horizontal ini menunjukkan periode waktu atau time series-nya atau deret waktunya ini ada di sumbu X. Sumbu Y-nya adalah yang kita observasi atau yang kita amati. Kalau kita lihat di sini, ini ada kecenderungan inflasi dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ini menurun ya. Kalau kita tarik garis, nah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh penggunaan deret waktu dalam bidang ekonomi atau pemerintahan. Baik ya, kita lanjut ke komponen deret waktu. Komponen deret waktu itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah tren, yang kedua adalah seasonal atau musiman, yang ketiga adalah cyclical atau siklus, yang keempat adalah irregular atau variasi acak. Kita mulai dari komponen tren. Apa itu tren? Tren adalah peningkatan atau penurunan jangka panjang dari waktu ke waktu. Gerakannya bisa ke atas atau ke bawah secara keseluruhan. Untuk tren, data diambil dalam jangka waktu yang lama. Contohnya di sini adalah tren penjualan dari waktu ke waktu. Kalau kita tarik garis tren, penjualan ini mengalami peningkatan walaupun datanya berfluktuasi ya. Tapi kalau kita ambil garis lurus, ini ada kecenderungan trennya meningkat. Komponen tren itu bisa naik atau bisa turun. Kalau tadi pada slide sebelumnya itu naik, ini contohnya adalah untuk yang kasusnya menurun. Tren bisa bentuk linear atau non-linear, contohnya seperti ini. Ini tren bentuknya linear. Sedangkan non-linear bentuknya seperti ini. Bentuknya tidak dalam bentuk garis lurus. Materi regresi nonlinear ini pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan akan dipakai
teknik tersebut pada pertemuan kali ini. Lalu selain tren, ada komponen musiman atau dalam bahasa Inggrisnya adalah seasonal. Nah, apa itu komponen musiman? Nah, jadi komponen ini polanya seperti gelombang reguler jangka pendek dan biasanya diobservasi dalam waktu 1 tahun. Polanya bisa bulanan, jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, bisa 12 bulan. Jadi ada 12 bulan atau dalam bentuk tribulanan. Jadi tiap 3 bulan. Atau dalam istilah lainnya adalah kuartal. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah quarter. Ya. Contohnya adalah kalau kuartal itu adalah bulan Januari, Februari, Maret. Itu dihitung sebagai satu kuartal. Jadi ada 3 bulan. Nah, Januari, Februari, Maret itu disebut sebagai kuarter 1 atau Q1. Lalu berikutnya ada bulan April, Mei, Juni. Ini masuk kepada kuartal 2 atau quarter 2. Ya, atau second quarter. Lalu berikutnya ada bulan Juli, Agustus, September. Ini masuk pada kuartal 3 atau third quarter ya. Dan yang terakhir adalah kuartal 4, tentunya adalah bulan Oktober, November, dan Desember. Biasanya untuk perhitungan ekonomi itu biasanya menggunakan kuartal. Ya, contohnya adalah pertumbuhan ekonomi itu dihitungnya dilihat berdasarkan kuartal. Sebuah negara resesi atau tidak itu bisa dilihat dari pertumbuhan per kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ini adalah rentang waktu 1 tahun. Dan dari sini kita lihat apakah ada pola musiman atau tidak. Kalau kita lihat di sini, ini ada musim yang meningkat, yaitu pada saat kuartal 1 dan kuartal 3. Dan tahun berikutnya juga sama polanya. Polanya sama. Nah, berarti di sini ada yang namanya pola musiman. Jadi tiap kuartal 1, kuartal 3 itu terjadi yang namanya peningkatan. Sedangkan pada kuartal genap ya, kuartal 2 dan kuartal 4 ini terjadi penurunan. Nah, ini yang dimaksud dengan pola musiman. Lalu ada lagi yang hampir mirip musiman, tapi waktunya lebih panjang, itu dinamakan dengan siklus. Contohnya adalah siklus ekonomi ya. Siklus ekonomi itu salah satu contoh komponen siklus ya. Jadi ada masa resesi, masa booming, lalu ada masa yang paling dalam lagi itu namanya depresi. Depresi ekonomi. Siklus, ya ini mirip dengan musiman, tapi sebenarnya bukan musiman dia. Siklus itu sering terjadi, tetapi dapat bervariasi panjangnya. Istilah siklus ini diukur dari puncak ke puncak. Ini contohnya nih ya, ini puncak. Dari puncak ke puncak, ini yang dinamakan dengan satu siklus. Atau dari palung ke palung, atau lembah ke lembah ya. Misalkan di sini ada data lagi ya. Nah, ini yang dinamakan dengan satu siklus. Ya, ini komponen siklus atau cyclical. Lalu ada lagi yang namanya komponen acak atau irregular. Nah, komponen acak ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi dan bersifat acak. Dan ini merupakan fluktuasi residual atau error. Penyebab variasi acak biasanya adalah faktor alamiah. Dan biasanya gejala anomali. Anomali itu sesuatu yang tidak biasa. Misalkan ada kecelakaan atau ada kejadian luar biasa. Contohnya adalah virus COVID ini masuk ke dalam kejadian luar biasa. Atau istilahnya adalah force majeure. Ya, bisa perang, bisa bencana alam, bisa wabah penyakit. Nah, itu masuk penyebab variasi acak. Dan ini tentunya menjadi pengganggu atau noise pada deret waktu. Biasanya ini kalau ada komponen acak ini biasanya diabaikan. Ya, karena ini adalah faktor kejadian luar biasa yang tidak bisa kita tebak.
Baik ya, kita lanjutkan berikutnya. Model deret waktu multiplikatif untuk data tahunan. Biasanya digunakan untuk forecasting atau peramalan. Nilai yang diamati dalam deret waktu adalah produk dari komponen tren, siklus, dan variasi acak. Rumusnya adalah Y sama dengan, Y ini adalah nilai yang akan kita prediksi ya. Misalkan ada pendapatan atau sales atau harga saham. Nah, itu Y itu adalah apa? Perkalian dari tren dikali siklus dikali dengan irregular atau variasi acak. Ini perkaliannya. Nah, di sini tidak ada faktor musiman atau seasonal. Kalau ada faktor musiman atau seasonal, rumusnya berubah menjadi seperti ini. Ini model dari waktu multiplikatif dengan komponen musiman. Di sini ditambahkan dengan variabel S atau seasonal. Rumusnya adalah Y sama dengan tren dikali seasonal atau musiman dikali cyclical dikali dengan irregular. Nah, itu ya. Deret waktu itu perlu kita bersihkan dari faktor noise. Dan perlu kita haluskan dari faktor-faktor yang sifatnya volatility atau naik turun ya. Penghalusan itu biasanya adalah untuk menghitung rata-rata pergerakan untuk mendapatkan kesan keseluruhan atau total dari pola pergerakan dari waktu ke waktu. Di sini kita lihat pola pergerakannya itu bagaimana, makanya harus dihaluskan. Nah, di sini ada istilah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah rata-rata dari nilai deret waktu berturut-turut untuk panjang periode yang dipilih. Notasinya adalah L. L ini adalah singkatan dari length atau panjang. Metode penghalusan itu yang paling terkenal adalah metode rata-rata bergerak atau moving average. Ini digunakan untuk penghalusan. Hasilnya ini tergantung dari pilihan length atau panjang. Length ini tadi apa? Panjang periode yang digunakan untuk metode penghalusan. Misalkan length-nya itu 5, artinya rata-rata bergeraknya adalah 5. Kalau L-nya 7, rata-rata bergeraknya adalah 7. Ini contohnya ya, rata-rata bergerak 5 tahunan, jadi data tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, lalu dibagi 5. Ini nggak mesti tahunan, bisa saja dia bulanan, bisa saja dia harian. Ya, metode rata-rata bergerak ya, ini kalau ini kasusnya pada data tahunan. Nah, lebih baik kita langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini ada data penjualan selama 11 tahun. Jadi di dokumentasi ya, tahun ke-1 penjualannya berapa sampai tahun ke-11. Selama 11 tahun ini kita ingin lihat polanya itu seperti apa. Kalau kita lihat kasar seperti ini, ya ini ada yang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kita tidak ingin melihat seperti itu. Kita ingin data ini kita haluskan. Sehingga kita tahu polanya ini naik apa turun polanya. Nah, ini. Tugas kita adalah di sini adalah menghilangkan unsur volatilitas seperti ini. Jadi biar membentuk yang namanya garis halus. Nah, ini tujuan dari penghalusan metode moving average. Baik ya, kita langsung saja ke pemecahan masalahnya. Oke, di sini ada 11 tahun. Kita membuat moving average yang pertama. Yang moving average yang pertama, ini ada di kotak warna orange. Nah, kita ambil tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Karena di sini kita menggunakan 5 tahun moving average ya. Oke. Yang kita ambil data penjualannya. Kita ambil ya di sini 23 tambah 40 tambah 25 tambah 27 tambah 32. Di sini ya 23 tambah 40 tambah 25 tambah 27 tambah 32 dibaginya berapa? Dibagi 5. Hasil rata-rata bergerak selama 5 tahun adalah 29,4. Nah, ditaruh di sini. Ya, 29,4.
Ya, kita mulainya dari angka 3, bukan dari angka 1. Lalu berikutnya, moving average berikutnya, itu startnya adalah tahun kedua sampai tahun ke-6. Ini kita jumlahkan ya. 40 tambah 25 tambah 27 tambah 32 tambah 48 dibagi 5. Hasilnya adalah 34,4. Ini ditaruh di tahun keempat. Lalu moving average di tahun berikutnya, ini dimulai dari tahun ketiga sampai tahun ke-7. Ini yang kita kotakin warna hijau toska nih. Ya, 25 tambah 27 tambah 32 tambah 48 tambah 33 dibagi 5. Hasilnya 33. Sampai seterusnya ya. Ya, sampai seterusnya ada banyak nih ya. Oke. Sampai seterusnya sampai tahun ke-9 di sini. Oke, baik ya. Ini adalah hasil moving average, hasil rata-rata bergerak, hasil penghalusan moving average. Oke, setelah itu kita apa? Kita gambar dengan menggunakan yang namanya chart. Jadi dalam aplikasi Office, baik itu PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word sekalipun, itu ada fasilitas yang namanya insert chart. Nah, kita bisa milih di situ. Kalau untuk data time series, biasanya kita pilih yang namanya gambar line. Nah, kita input datanya tadi. Ini data ini kita input, ya, data penjualan sama data hasil moving average. Kalau kita input, akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini nanti akan ada video berikutnya untuk memperagakan bagaimana cara membuat chart. Nah, di sini yang warna oranye adalah hasil penghalusan dengan metode rata-rata bergerak. Nah, ini adalah hasil penghalusan dengan metode rata-rata bergerak. Jadi yang kasar-kasar ini ya, yang fluktuasi ini kita minimalisir, ya, kita haluskan dengan metode rata-rata bergerak. Jadilah yang namanya garis rata-rata bergerak. Dari sini kita lihat, kalau lihat dari rata-rata bergeraknya, penjualannya adalah meningkat, trennya adalah meningkat. Ini adalah metode moving average atau rata-rata bergerak. Ada lagi metode penghalusan, selain metode rata-rata bergerak adalah metode penghalusan eksponensial atau dalam bahasa Inggrisnya adalah exponential smoothing. Exponential smoothing. Digunakan untuk menghaluskan dan digunakan juga untuk melakukan forecasting atau peramalan. Tapi di sini catatannya adalah untuk jangka pendek. Dan biasanya untuk meramalkan satu periode ke depan, satu periode berikutnya. Bedanya dengan metode rata-rata bergerak, kalau dalam metode penghalusan eksponensial kita menggunakan yang namanya pembobotan atau weight. Nah, apa itu weight? Itu nanti akan kita aplikasikan dalam contohnya saja ya. Oke, rata-rata bergerak itu kita menggunakan pembobotan atau weight yang menurun secara eksponensial. Dan juga ada catatan, pengamatan terbaru memiliki weight atau nilai bobot yang paling besar. Nilai bobot atau weight ini dianggap sebagai koefisien penghalusan atau smoothing koefisien dengan simbolnya adalah W. W ini adalah weight ya, bahasa Inggris dari bobot. Weight ini ditentukan secara subjektif. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Jadi tidak ada weight yang nilainya 2, 1,5, nggak ada ya. Atau negatif itu nggak ada. Nilainya 0 sampai 1. Nilai W atau bobot yang lebih kecil itu memberikan nilai penghalusan yang lebih halus. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah more smoothing. Nilai W yang lebih besar itu memberikan nilai penghalusan yang kurang halus atau less smoothing. Untuk nilai bobot W, mendekati 0 untuk menghaluskan komponen siklus dan variasi acak yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau mendekati 1 biasanya digunakan untuk peramalan atau forecasting. Baik ya, kita lanjut ke rumus dari metode
penghalusan eksponensial. Bentuk model penghalusan eksponensial adalah untuk tahun pertama, ya, untuk tahun pertama, ini tahun pertama nih ya, atau periode pertama, ini rumusnya nilai yang dihaluskan secara eksponensial dalam simbolnya adalah E, itu sama dengan nilai tahun pertama. Jadi S1 sama dengan Y1. Untuk tahun berikutnya, ini mengikuti rumus ini, di mana E pada tahun yang ditanyakan adalah bobot dikali tahun yang ditanyakan ditambah 1 dikurangi W dikali E pada tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau istilah-istilah ini jangan bingung ya. Ini kalau dikurang 1 itu istilahnya adalah tahun sebelumnya. Kalau I seperti ini adalah tahun sekarang. Baik ya, kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan kita menggunakan pembobotan W-nya 0,2. Ingat sekali lagi, nilai W ini ditentukan secara apa? Subjektif. Ya, subjektif. Nah, kalau berikutnya ada W berarti nilai 1 dikurangi W berapa? 1 dikurangi 0,2. Hasilnya 0,8. Ya, hasilnya 0,8. Nah, angka 0,2 ini dan angka 0,8 ini akan kita pakai. Ya, 0,2 dan 0,8 akan kita pakai. Baik ya, coba perhatikan tabel berikut ini ya. Tabel berikut ini. Kalau tadi 11 tahun, ini sekarang 10 tahun, datanya sama juga. Oke, kita untuk tahun yang pertama dulu ya. Tahun yang pertama itu ada rumus ya, tadi sebelumnya E1 sama dengan Y1. Jadi penjualan pada tahun ke-1 itu adalah nilai yang dihaluskan. Sama ya. Jadi E1 sama dengan Y1. Ini berlaku untuk tahun pertama saja. Nah, kalau tahun kedua itu lain cerita. Ya. Oke, tahun kedua kita menggunakan nilai bobot W 0,2. Ini 0,2 dikalikan dengan nilai penjualan di tahun kedua. Jadi 0,2 dikalikan dengan 40. Ya, 40 buat di sini. Ditambah 0,8. 0,8 dari mana? 1 dikurangi W. Nah, ini sesuai dengan rumus yang ini ya. Oke, kalau di sininya 0,2, maka di sini pasti adalah 1 kurangi 0,2 ya, alias 0,8. Jadi 0,8 dikali dengan data E sebelumnya. Ya, data sebelumnya. Didapat hasil E-nya adalah, penghalusannya adalah 26,4. Ini untuk tahun kedua. Tahun ketiga bagaimana? Nah, juga sama, kita ambil bobotnya dulu ya. Kita gunakan nilai bobotnya dulu, 0,2 dikali dengan nilai ini 25. 0,2 dikali 25 ditambah 0,8 dikali 26,4. 0,8 tadi sudah tahu ya dapat dari mana? Nah, sekarang 26,4 dari mana? 26,4 dari sini. Dari nilai E sebelumnya. Nah, tahun keempat gimana? Nah, ini kebetulan di sini ada rumusnya nih ya. Ya, nilai E pada tahun keempat. Ini gimana? Ini sama dengan pembobotnya dulu ya. 0,2 dikali Y pada tahun keempat. Itu adalah 27. Ditambah 1 dikurangi W. Nah, ini ya. 0,8 dikali dengan E tahun sebelumnya. E tahun keberapa nih? Tentunya tahun ketiga. Berarti dikali dengan 26,12.
Ini untuk tahun keempat. Tahun kelima gimana? Juga sama. Nol koma dua dikali nilai Y tahun kelima yaitu berapa? 32. Ditambah 0,8 dikali dengan E tahun keempat. E tahun keempat ini ya. 26,29 ya. Kalau kita bulatkan jadi 26,3. Dan seterusnya. Dan inilah hasil penghalusan eksponensial. Ini adalah hasil penghalusan eksponensial. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam chart. Jadi, data yang ini, dengan data yang ini ya, ini kita masukkan ke chart. Ya. Semua program Microsoft Office itu ada chart ya, untuk yang 3 ya, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Word. Ini kita bisa masukkan insert chart, kita masukkan datanya, pilih dulu chartnya bentuknya line ya. Nah, kita masukkan, angkanya keluarlah chart seperti ini. Dan ini fluktuasinya sudah kita haluskan. Kita haluskan ya. Jadi ini namanya fluktuasi nih, yang ini nih. Ini data asli itu yang warna biru. Yang oranye itu adalah data hasil penghalusan eksponensial. Nah, di sini ada sebuah catatan, nilai yang dihaluskan dalam hal ini umumnya sedikit rendah, karena trennya meningkat ke atas dan faktor pembobotannya hanya 0,2. Lain ceritanya kalau pembobotannya 0,3 atau 0,4 ya, tentu gambarnya akan lebih berbeda. Baik ya, ini contoh dari penghalusan eksponensial. Nah, penghalusan eksponensial digunakan untuk meramal periode berikutnya. Dalam data tadi, periodenya itu cuma sampai 10. Hasil persamaan eksponensial itu bisa kita gunakan untuk melakukan forecasting. Ya. Didapat dari mana? Didapat dari tentunya data ke-10. Ya, tahun ke-11 itu kita gunakan dengan data tahun ke-10 ya. Mulai dari W-nya dulu. W-nya berapa? 0,2 ya. W 0,2. Ini W ya, 0,2. Dikali tahun ke-10, 50. Ditambah 1 dikurangi W. Ini ya, 0,8 dikali dengan nilai E tahun sebelumnya. Yaitu berapa? 36,958. Angka inilah angka prediksi penjualan pada tahun ke-11. Ini menjadi angka prediksi yang digunakan pada tahun ke-11. Nah, itu ya. Contoh aplikasi exponential smoothing untuk peramalan. Baik ya. Tadi kita sudah belajar metode penghalusan ada 2 ya. Moving average dan exponential smoothing. Nah, sekarang kita akan membuat tren yang menggunakan model. Yang pertama adalah metode regresi linier. Ya, analisis regresi linier. Ini ada data penjualan selama 6 tahun saja ya. Tahun 2016 sampai tahun 2021 ini data penjualannya. Dalam persamaan regresi itu kita mengenal variabel dependent dan variabel independent. Variabel independent itu adalah variabel X, sedangkan variabel dependent atau variabel terikat itu adalah Y. Dalam time series, periode atau waktu ini bertindak sebagai variabel independent. Ya, bertindak sebagai variabel dependent, sedangkan kalau Y itu bertindak sebagai variabel dependent. Penjualan di sini ya, yang kita observasi itu dianggap sebagai variabel dependent. Jadi di sini waktu mempengaruhi penjualan. Karena di sini dalam bentuk tahun, ini kita harus mengubah menjadi dalam bentuk periode. 2016 periode 0, 2017 periode 1,
sampai 2021 periode ke-5. Yang kita regresi ini data yang ini ya, bukan 2016 ya, bukan, tapi ini. Ini kita regresi, boleh secara manual, tapi lebih baik menggunakan bantuan software ya, dengan Microsoft Excel. Ini persamaannya ya, Y ini adalah penjualan. Ini adalah penjualan ya, Y-nya. Sedangkan yang X adalah yang namanya periode atau waktu. Oke. Penjualan adalah Y, X-nya adalah waktu atau periode. Nah, sekarang kita run. Dengan menggunakan Microsoft Excel, didapat persamaan regresinya adalah Y sama dengan 21,9 ditambah 9,5714 X1. Lalu kita masukkan data ini, ya selain di run dengan Microsoft Excel, ini kita juga bisa insert chart. Lalu kita masukkan angkanya. Insert chart ini adalah scatter plot dulu ya. Scatter plot, kita masukkan angkanya, X-nya berapa, Y-nya berapa, di run. Nanti keluar data seperti ini. Nah, nanti kalau untuk memunculkan garis itu kita cukup klik kanan lalu add trend line. Dan di sini ternyata trennya linear karena kita dalam pilihannya itu ada pilihan linear, kuadrat atau eksponensial kalau di menu Microsoft Excel atau dalam menu chart. Nanti akan kita pelajari di video lain. Lalu berikutnya, selain metode linear, itu nanti juga akan ada metode non-linear ya. Tapi metode linear ini kita bisa gunakan untuk melakukan yang namanya forecasting. Nah, gimana cara melakukan forecasting? Lewat persamaan regresi linear ya, kita tinggal masukkan saja. Kalau tadi kan tidak ada periode ke-6 ya, tahun 2022 kan belum ada nih datanya. Nah, ini kita bisa melakukan prediksi di tahun 2022. Dengan cara apa? Memasukkan waktu periodenya, kalau 2021 itu 5, maka 2022 adalah 6. Kita masukkan angkanya ke persamaan regresinya, 21,905 tambah 9,5714 dikali periodenya 6. Hasilnya adalah 79,33 ya, 79,33. Nah, selain regresi linear, itu ada regresi non-linear. Kalau regresi non-linear itu biasanya dipakai itu adalah kuadrat atau eksponensial. Nah, ini contohnya adalah kuadrat. Kita pernah pelajari metode kuadrat pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada uji suku kuadrat untuk signifikansi. Ini kita pernah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Data ini kita run. Ya, ini nggak perlu di run pakai data analisis ya. Biasanya kita coba memasukkan insert chart, kita masukkan datanya, lalu digambarkan plotnya. Setelah gambar plot, itu kita langsung ambil titiknya, klik kanan, add trend line. Nah, di situ add trend line, pilihlah untuk yang trend non-linear ya. Oke. Ini di sini kita run. Dapatnya adalah persamaan seperti ini. Ini persamaan kuadrat. Dan nilai R-square-nya 0,8348. 0,8348. Lalu berikutnya, untuk melakukan peramalan di tahun 2022, kita masukkan saja ke persamaannya. Di sini ya, 6, di sini 6. Kita hitung dapatnya prediksi penjualan pada tahun 2022 adalah 78,5. Ini 78,5. Ini menggunakan regresi non-linear. Lalu ada lagi yang menggunakan eksponensial. Bentuk
tren eksponensial adalah Y, ini yang kita observasi adalah nilai B0, ini biasanya adalah intercept ya, dikali dengan E pangkat B1 dikali dengan X1. Oke. Apa ini nilai E? E adalah bilangan Ampere yang nilainya adalah 2,718. Ya, 2,718. Jadi, kalau tadi linear itu bentuknya ada posisinya di sini ya, X-nya ya. Kita balik lagi ke sini. Ada di sini. Sedangkan kalau eksponensial, X-nya itu ada di pangkatnya. Ya, di pangkatnya. Nah, kita seperti biasa tidak perlu di run dengan data analisis, kita cukup masukkan insert chart. Lalu kita pilih scatter plot, kita klik kanan titiknya, lalu kita masukkan tren eksponensial, nanti dikeluarkan gambar seperti ini. Nah, peramalan dalam metode eksponensial untuk tahun ke-6 atau periode ke-6, ini kita masukkan ke persamaannya. 23,557 dikali E, E-nya ini adalah 2,718, 0,2309 kali dengan 6. Ini diselesaikan dulu ya, baru dipangkatkan, lalu dikalikan dengan ini, dapatnya adalah 94,13. Sekali lagi, tadi E adalah 2,718. Nah, kira-kira nanti kita mau pilih yang mana? Apakah regresi linear, kuadrat, atau eksponensial? Nah, tapi biasanya kita kalau mau memilih model itu ada teknik yang paling gampang ya. Apakah kita mau cari dengan menggunakan metode linear, nonlinear kuadrat, atau pakai eksponensial? Nah, ini sebuah contoh ya. Misalkan di sini data penjualan dari tahun 2010 sampai 2015. Nilainya 205, 210, 215 sampai 230. Kita bisa menggunakan tren linear jika selisih pertama itu mendekati konstan. Selisih pertama itu apa sih maksudnya? Nah, ini kita lihat ya selisih pertama nih. 210 dikurangi 205 adalah 5. Ini namanya selisih pertama. 215 dikurangi 210 hasilnya 5. Ini selisih pertama juga nih. Sampai seterusnya 220 kurangi 215. Ini selisih pertama. Dan kalau kita lihat selisih pertamanya ini ternyata nilainya adalah sama. Kalau selisih pertama itu nilainya semuanya sama ya, selisih pertama nih. Ya, atau nilainya konstan, maka tren linear itu cocok digunakan. Tren linear itu cocok digunakan. Kalau ada selisih pertama, berarti ada selisih kedua. Ya, memang ada. Nah, ini biasanya untuk menggunakan tren kuadrat. Nah, kalau tren kuadrat kasusnya kayak gini. Tren kuadrat itu digunakan kalau misalkan selisih kedua mendekati konstan. Nah, sekarang kita lihat dulu ya selisih pertama nih. 201 dikurangi 200, hasilnya 1. 203,5 kurangi 201, hasilnya 2,5. 207,5 dikurangi 203,5, hasilnya 4. 213 dikurangi 207,5, hasilnya 5,5. Ya, sampai yang terakhir nih. 220 dikurangi 213, hasilnya 7. Selisih pertamanya sama atau tidak, konstan atau tidak. Ternyata dia belum konstan. Oke, sekarang cari selisih keduanya lagi nih. Nah, berarti kita lihat di sini. 2,5 kurangi 1, 1,5. 4 dikurangi 2,5, 1,5. 5,5 kurangi 4, 1,5. 7 kurangi 5,5, hasilnya 1,5. Oke, ternyata selisih keduanya sudah konstan atau sama. Maka, untuk data ini, ya cocoknya menggunakan tren kuadrat. Cocoknya menggunakan adalah tren kuadrat. Oke ya, kita lanjut lagi.
Jadi kalau selisih pertamanya itu konstan, kita pakai regresi linear. Kalau selisih keduanya itu konstan, kita pakai tren kuadrat. Nah, ada lagi kalau kasusnya kayak gini nih, ya. Ini datanya 200, 206, 212,18, 218,55. Nah, ternyata hasilnya kok kayak gini nih. Wah, ini dipakai selisih pertama nggak bisa lah, selisih kedua nggak bisa. Oke, kita sekarang pakai metode yang namanya growth atau pertumbuhan. Misalkan ini ya, tahun 2011 dengan 2010. 206 kurangi 200 dibagi dengan 200 dikali 100%. Hasilnya adalah 3%. Ya, ini untuk tahun 2011 dengan 2010. Nah, sekarang tahun 2012 dengan 2011. Ini caranya gimana? 212,18 dikurangi 206 dibagi dengan 206 dikali 100%, hasilnya 3%. Oke, sama nih. Ya, kalau masih penasaran, kita coba yang 2013 dengan 2012 ya. 218,55 dikurangi 212,18 dibaginya berapa? Oke, 212,18. Jangan lupa dikali 100%. Ya, hasilnya adalah sama, 3%. Nah, kalau persentasenya adalah sama, ya, atau konstan, maka kita menggunakan tren eksponensial. Nah, kita menggunakan yang namanya tren eksponensial. Oke ya, baik. Ini kita bisa memilih apakah menggunakan tren linear, menggunakan tren kuadrat, atau menggunakan yang namanya tren eksponensial. Itu tergantung dari selisihnya. Oke, itu metode gampangnya. Metode gampang lagi ya pakai software ya. Oke, ini kalau secara manual. Lalu setelah kita belajar yang namanya tadi model linear, model nonlinear kuadrat, model nonlinear eksponensial, dalam time series kita juga akan bertemu dengan yang namanya model autoregresif. Ini biasanya digunakan untuk peramalan atau forecasting. Model autoregresif ini memanfaatkan gejala autokorelasi. Nah, masih ingat kan autokorelasi pada pertemuan sebelumnya? Ya, autokorelasi itu artinya apa? Data tahun lalu berpengaruh terhadap data tahun sekarang. Itu gampangnya gitu aja ya, autokorelasi. Atau data 2 tahun lalu berpengaruh terhadap data sekarang. Itu namanya autokorelasi. Nah, autokorelasi biasanya dideteksi dengan yang namanya nilai Durbin-Watson. Durbin-Watsonnya itu bisa 1 atau bisa 3. Nah, kalau 2, dia tidak terjadi autokorelasi. Kalau autokorelasi itu biasanya 1 sampai 1 atau 3 tuh. Nah, kalau autokorelasi, tahun sekarang dipengaruhi tahun yang lalu, itu kita kategorikan sebagai orde pertama. Orde pertama itu adalah korelasi antara variabel sekarang dengan variabel periode lalu, tahun sebelumnya maksudnya. Kalau orde kedua, itu variabel sekarang, itu punya korelasi yang cukup tinggi dengan variabel 2 tahun sebelumnya atau 2 periode yang lalu. Bahkan autoregresif itu bisa memungkinkan banyak order, bisa tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima yang lalu itu dipakai. Tapi tentunya itu kita harus uji lagi ya. Kalau bisa modelnya simpel saja. Oke, kalau bisa modelnya simpel saja itu yang bagus sebenarnya. Nah, ini langkah-langkah pemodelan autoregresif. Pilih orde autoregresi dengan notasi orde adalah P. Nah, ini harus diperhatikan degree of freedom-nya, itu jumlah sampel dikurangi 2P dikurangi 1. Sampelnya dikit, jangan menggunakan orde yang banyak, kecuali kalau sampelnya banyak, orde banyak, ya nggak masalah. Lalu buatlah variabel lag atau lag predictor. Nah, kita pernah belajar yang namanya variabel lag pada pertemuan sebelumnya ya. Gunakan Microsoft Excel untuk menjalankan model regresi
untuk semua variabel P. Dan terakhir, selalu lakukan yang namanya uji signifikansi. Oke, uji signifikansi. Jika hipotesis nol ditolak, maka model dipilih. Kalau tidak ditolak, maka kurangi orde dan diulangi lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya saja ya. Contoh kasus. Di sini harga saham per lembar dalam ribuan rupiah selama 8 tahun terakhir tertera pada tabel berikut. Kembangkan model autoregresif orde kedua. Nah, ini harga saham tahun 2011 sampai tahun 2020. Pembuatan model autoregresif itu buat kolom baru. Untuk autoregresif orde 1. Orde 1 itu apa? Nilai 1 periode sebelumnya, dan orde 2, nilai 2 periode sebelumnya. Oke, ini data aslinya ya. Ini data aslinya. Nah, kolom yang ini, kolom baru. Ini adalah untuk orde ke-1, karena dikurangi 1 periode ya. Tahun 2011, itu datanya adalah harga sahamnya 1. Nah, orde ke satunya tidak ada, orde keduanya juga tidak ada, karena tidak ada data pada tahun sebelumnya. Berarti di sini dianggap blank. Tahun 2012, harga saham adalah Rp2.000. Nah, orde pertama itu ada datanya karena tahun 2012, 1 periode sebelumnya itu sudah ada datanya. Tapi 2 periode sebelumnya ada nggak? Oh, nggak ada, berarti sini kosong, blank. Ini kita nggak pakai yang ini ya, datanya ya. Oke, kita berarti startnya di tahun 2013, start penghitungannya nanti. Tahun 2013, harga sahamnya itu udah 3.000. Harga saham periode sebelumnya itu adalah 2.000. Harga saham 2 periode sebelumnya adalah 1.000. Oke, sampai 2014 juga sama. Di tahun 2014 harga sahamnya adalah 3.000. Di periode sebelumnya itu adalah 3.000. Periode sebelumnya lagi yaitu tahun 2012 adalah 2. Seterusnya sampai 2020. Nah, yang kita run di Microsoft Excel adalah data yang mana? Nah, data yang ini nih. Oke, data yang ini ya. Oke. Jadi dapatnya adalah persamaan autoregresifnya adalah Y sama dengan 3,5 ditambah 0,8181 kali Y tahun sebelumnya ditambah 0,7954 dikali Y tahun sebelumnya lagi atau 2 tahun yang lalu ya. Oke, 2 tahun yang lalu. Ini persamaan autoregresif dari data yang sudah kita proses ya, dari data yang sudah kita proses dapat persamaan autoregresif. Karena kita menggunakan orde kedua, berarti kita untuk meramal tahun 2021, berarti kita pakai data apa saja nih? Ya, tentunya data tahun 2020 dan tahun 2019. Ya, kita lihat di sini ya, Y persamaannya adalah 0,34 ditambah 0,818 kali Y periode sebelumnya ditambah 0,7954 dikali Y 2 periode sebelumnya. Kalau 2021 maka 3,5 ditambah 0,8125 dikali harga saham tahun 2020 ditambah 0,7954 dikali harga saham tahun 2019. Hasilnya adalah diprediksi harga saham tahun 2021 adalah 10,82 atau 10.000 karena tadi satuannya adalah ribu ya. Nah, ini adalah contoh forecasting dengan menggunakan model auto regresif. Baik ya, berarti kita sudah mempelajari banyak hal di bab ini. Tadi moving average, lalu ada exponential smoothing, ada model linear sederhana, ada model kuadratis, ada model eksponensial, dan juga tadi ada model auto regresif. Nah, sekarang dari banyak model tadi kira-kira bagusan mana ya? Nah, itu kita harus memilih model dengan melakukan yang namanya analisis residual.
Ini ada berapa perhitungan yang paling sering dilakukan adalah menggunakan yang namanya mean absolute deviation atau MAD. Atau juga menggunakan yang namanya sum square error atau selisih kuadrat. Nah, dari sini kita bisa memilih model yang paling sederhana. Sebisa mungkin kalau model forecasting itu jangan terlalu rumit ya. Ringkas tapi tepat. Karena ingat waktu kita di bab pembuatan model, model terlalu banyak variabel independen itu belum tentu R square-nya bagus ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisis residual ya. Kita kembali review analisis residual itu yang bagus yang kayak gimana? Tentunya yang nilainya itu konstan seperti ini. Ya, konstan seperti ini. Tidak membuat pola seperti ini. Ini ada polanya nih. Kalau seperti ini, ya model gagal memperhitungkan efek tren. Ini pasti menggunakan nonlinear kalau residualnya seperti ini. Apalagi kalau kayak gini ya. Ini gagal memperhitungkan efek siklus. Karena bikin pola. Ini juga sama nih. Ini terjadi sebuah pola. Nah, residual itu yang bagus yang seperti ini ya. Ini dia random, berarti modelnya udah cocok. Kalau belum cocok, kayak gini. Kalau kayak gini, gagal membentuk efek tren, oleh karena itu harus diganti dengan model nonlinear. Ini juga harus diganti modelnya ya. Bisa polinomial atau kita memasukkan variabel seasonal ya. Bisa seperti nanti kita akan bahas di contoh kasus untuk penjualan data perusahaan Amazon. Oke ya, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk memilih model yang bagus, kita harus mengukur error. Biasanya menggunakan sum square error atau mean absolute deviation. Ini rumusnya. Ini ada keunggulannya ya, kalau SSE ini sangat sensitif terhadap outlier. MAD ini tidak sensitif terhadap outlier. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Oke, tadi kita sudah belajar menggunakan linear, kuadrat, eksponensial ya. Oke. Lalu kita cari hasil, ini data sebenarnya ini adalah data hasil prediksi ya. 20 dikurangi 21,9 dikuadratkan, hasilnya 3,63. Ini yang linear dulu ya. 40 dikurangi 31,5 dikuadratkan, hasilnya 72,7. Sampai 65 dikurangi 69,8 dikuadratkan, hasilnya 22,7. Lalu hasil sum square error atau selisih hasil error yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Hasilnya 317,62. Ini untuk yang linear. Nah, ini tolong dicatat ya, 317,62. Lalu gimana dengan yang kuadrat? Kalau yang kuadrat dikurangin saja ya. 20 dikurangi 21,6 dikuadratkan, hasilnya 2,58. 40 dikurangi 31,5, lalu hasilnya dikuadratkan, hasilnya 71,6. Sampai 65 dikurangi 69,5 dikuadratkan, hasilnya 19,9. Lalu dijumlahkan, hasilnya 317,32. Yang eksponensial sama nih. 20 dikurangi 23,6 dikuadratkan, hasilnya 12,6. 40 dikurangi 29,7 dikuadratkan, hasilnya 106,6. Sampai yang terakhir nih, 65 dikurangi 74,7 dikuadratkan, hasilnya 94,6. Ini dijumlah 390,86. Kita sudah dapat sum square error dari masing-masing model, baik linear, kuadrat, atau eksponensial. Nah, sekarang dipilih nih. Pilihnya gimana? Yang paling kecil. Yang paling kecil siapa? Model kuadrat. Jadi model yang paling bagus adalah model yang memiliki sum square error paling kecil, yaitu siapa? Model kuadrat. Apabila kita menggunakan metode analisis errornya menggunakan sum square error. Ya, sekali lagi, dalam pembuatan model
peramalan atau model forecasting, kita harus mengenal yang namanya prinsip parsimoni. Sama kayak persamaan regresi, itu paling bagus itu adalah pakai prinsip parsimoni. Apa itu parsimoni? Ringkas ya, gampangnya. Misalkan, dua atau lebih model memberikan kecocokan yang baik atau goodness of fit, di mana residual sudah random. Tadi residual sudah random, tahu ya bentuknya seperti ini ya. Nilai X, ini nilai error. Jadi nggak ada pola, polanya udah lurus seperti ini. Ya, ini nilai residual sudah random dan memiliki R-square yang baik. Ya, ini kuncinya di sini nih ya. Persamaan regresi yang bagus, itu nilai residualnya sudah random yang kayak gini, sama nilai R-square-nya itu tinggi. Pilih model yang paling simpel. Ya, kalau model yang simpel itu jenisnya ada linear, kuadrat, dan autoregresif order pertama. Kalau model regresi yang kompleks itu adalah model autoregresif order kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan juga adalah model eksponensial. Ini adalah model yang lebih kompleks. Oke ya, kunci dalam membuat model regresi itu kuncinya di sini ya, residual sudah random dan memiliki R-square yang baik. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke kasus ya. Ini untuk peramalan dengan data musiman. Kita ingat lagi ya pada slide-slide sebelumnya ya. Kalau ada variasi musiman adalah T dikali S dikali C dikali I. Ini rumusnya. Dan biasanya ada tambahan variabel baru nih. Nah, misalkan musimannya itu dihitung dalam triwulanan atau istilahnya quarterly, maka kita ada tambahan variabel dummy yaitu key. Ada key 1, key 2, key 3, key 4-nya nggak ada ya. Karena di sini ingat variabel dummy itu ada aturannya. Ini data asli ya, data asli. Untuk mengilustrasikan peramalan dengan data musiman, berikut ini adalah data asli dari pendapatan kuartalan dalam satuan miliar dolar selama 6 tahun untuk perusahaan Amazon ya. Amazon tahu ya, salah satu e-commerce terbesar di Amerika Serikat yang didirikan oleh Jeff Bezos ya. Ini cukup besar ya perusahaan ini, dari udah lama dia pelopor pedagang online pertama ya, Amazon. Nah, di sini ada pendapatannya 2013 sampai 2018 dan dihitung per kuartal. Oke, ini kuartalnya. Kalau dalam bentuk tabel gini kita nggak tahu nih pola penjualannya itu seperti apa. Pola pendapatannya seperti apa. Oleh karena itu, kita langsung ubah saja ke dalam bentuk grafis. Ini lebih enak melihatnya ya. Oke. Data tadi kita insert chart dalam bentuk seperti ini, dan klik kanan kita buat trennya. Ini ada yang linear, ada eksponensial. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau linear dia R-square-nya 0,8377. Tren eksponensial ternyata nilainya lebih tinggi ya, 0,89, mendekati 90% fit-nya nih ya. Memang kalau kita lihat di sini, ya grafisnya ini nggak garis lurus, tapi bentuknya memang cocokkan apa? Garis eksponensial seperti ini, ya, karena pendapatannya ini eksponensial. Dan ini bagus ya kalau buat perusahaan ya. Perusahaan ini kalau trennya eksponensial itu pertumbuhannya bagus sekali ya. Nah, ini berarti cocokkan pakai tren eksponensial. Nah, tapi di sini tren eksponensialnya itu ada variabel dummy-nya yaitu kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, makanya sekarang kita putuskan dengan menggunakan model eksponensial karena hasilnya bagusan pakai tren eksponensial. Nah, kita membuat modelnya seperti ini ya. Y sama dengan beta 0 kali beta 1 pangkat X1 beta 2 pangkat Q1 dikali beta 3 pangkat Q2 kali beta 4 pangkat Q3 dikali dengan nilai residu atau error. Nah, di sini beta 1 kurangi 1 kali 100% adalah estimasi tingkat pertumbuhan majmuk triwulanan dalam persen. Sedangkan beta 2 itu estimasi pengali untuk kuartal pertama relatif terhadap kuartal
4. Beta 3 adalah estimasi pengali untuk kuartal kedua relatif terhadap kuartal keempat. Beta 4, estimasi pengali untuk kuartal ketiga relatif terhadap kuartal keempat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di persamaan ini ada nggak Q4? Nah, Q4-nya nggak ada. Nah, Q4-nya nggak ada ya di sini. Adanya Q3. Karena Q4 itu terjadi ketika Q1-nya 0, Q2-nya 0, Q3-nya 0. Nah, ingat, ini kita waktu itu belajar yang namanya variabel dummy. Nah, gimana cara membuat variabel dummy ini? Seperti ini ya. Oke. Baik, persamaan tadi ini adalah seperti ini. Lalu kita transformasikan ke dalam bentuk linier. Nah, gimana cara mengelinearkan persamaan yang ada kuadratnya seperti ini? Nah, ini kita kasih log masing-masingnya. Y kita log, jadinya log Y1 sama dengan beta 0 kita log, jadinya log beta 0. Ditambah, nah ini kita balik lagi ke materi matematika dasar ya. Gimana cara mentransformasi ke dalam bentuk linier. Ditambah X1 karena dia pangkat, ya pangkat dia jatuh ke belakang sini nih. Jadi X1 kali log beta 1 ditambah Q1 ya ini jatuh ke belakang ya. Kali log beta 2. Ditambah Q2 kali log beta 3 ditambah Q3 kali log beta 4 ditambah log error. Ini dulu kalau dalam matematik ya, matematik dasar, misalkan ada nilai ya beta pangkat X. Lalu kita log ya, kita ubah menjadi bentuk log. X-nya pindah ke belakang sini. Beta satunya jadi apa? Dikasih nilai log. Nah, ini ya matematiknya nih. Oke. Seperti itu ya kira-kira. Lalu setelah itu, ubah persamaan menjadi, ini nilai log beta 0, ini kita ubah menjadi B0 agar bisa dijadikan regresi linear nanti nih. Ini kita jadikan ya beta 1 kali X1. Ini log beta 2. Ini kita jadikan yang namanya B2 ya. Ya, tadi saya langsung di sini ya. Kalau B0 adalah log beta 0. B1 adalah log beta 1. B2 adalah log beta 2. Ini jadi yang namanya persamaan linear ya, jadi persamaan linear. Ya, jadi kita harus melakukan transformasi. Nah, ini ya persamaan eksponensial yang sudah kita transformasi menjadi bentuk linear ya, menjadi bentuk linear. Ini interpelasi nanti saja saya jelaskan dengan contoh soal. Ini langsung saja kita ke datanya ya. Baik ya, data yang tadi. Nah, ini data yang tadi ini. Ini kita bentuk menjadi dalam Microsoft Excel seperti ini ya. Sales. Oke ya. Ini seperti ini. Lalu berikutnya, nilai kuartal. Ini kita ubah menjadi bentuk T. Menjadi bentuk T. Ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya ya. Oke. Ini salesnya sudah ada. Lalu berikutnya, kita membuat variabel dummy. Kalau dia kuartal 1, maka kita harus membuat yang namanya kolom variabel Q1, Q2, dan Q3. Kalau dia kuartal 1, maka nilai Q1-nya 1, Q2-nya 0, Q3-nya 0. Kalau kuartal 2, ya kuartal 2, kita nulis Q1-nya 0, Q2-nya 1, Q3-nya 0. Kalau dia kuartal 3, maka Q1-nya 0, Q2-nya 0, Q3-nya 1. Nah, kuartal 4 gimana nih kuartal 4? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kuartal 4,
Dia tidak dikasih apa-apa, maka kita nolkan semua, ya, kita nolkan semua nih. Kita nolkan semua. Lalu berikutnya, kuartal 1 nih, kita ulang lagi ya. Dia kuartal 1. Maka di kolom Q1-nya kita ketik 1. Q2-nya 0, ini 0. Kalau dia kuartal 2, 0, 1, 0. Kuartal 3, 0, 0, 1. Kuartal 4, 0 semua. Nah, sampai seterusnya. Nah, karena kita bentuknya itu adalah di sini log Y, maka kita harus transformasi nih. Sales ini harus kita ketik jadikan log ya. Jadi log, kita pilih selnya nih. Oke, log salesnya. Oke, di sini. Jadi seperti ini. Jadi 16,07 kita log hasilnya 1,2. 15,7 kita log hasilnya 1,96. Dan inilah data yang harus kita regresikan. Ya, dengan cara apa? Ya, kita balik lagi ya. Kita ke data, data analisis, ya, data, terus ke data analisis, klik sini. Kita klik regression, kita oke, kita sorot datanya ya. Data yang ini. Y-nya adalah yang log sales. Angkanya jangan kepalanya jangan diambil ya, angkanya saja. Lalu X-nya kita sorot T sampai Q3. Setelah itu kita dapat hasilnya ya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Ini adalah koefisiennya. Dan ini persamaan regresinya. Log Y sama dengan 1,27 ditambah 0,02 dikali X1 dikurangi 0,12 kali Q1 dikurangi 0,13 Q2 dikurangi 0,12 Q3. Nah, ini adalah nilai koefisien regresinya. Ini dianggap sebagai B1, ini dianggap sebagai B2, ini dianggap sebagai B3, dan di sini dianggap sebagai B4. Nah, ini ya, oke. B1-nya adalah 0,02, B0-nya adalah intercept. Nah, sekarang kita ubah menjadi nilai beta. Ada B huruf Latin, ada beta huruf Yunani. Kita harus mengantilogkan. Kalau kita di antolog hasilnya 19,7. Kalau 0,02 hasilnya 1,06. Min 0,12 hasilnya 0,75. Min 0,13 hasilnya 0,74. Min 0,12 hasilnya 0,69. Nah, ini adalah nilai beta. Nah, kita dapat interpretasi ya. Untuk intercept Y, beta 0 sama dengan berapa? 19,75. Adalah perakiraan yang tidak disesuaikan untuk putaran 4 kuartalan pada kuartal pertama 2013. Ini sebagai kuartal awal dalam daerah waktu. Ini tidak disesuaikan berarti komponen musiman tidak dimasukkan dalam perakiraan. Ibaratnya nggak ada pengaruhnya ya. Lalu kita lihat di sini, beta 1 kurangi 1 dikali 100%. Berarti beta 1 berapa di sini? 1,06 ya. 1,06 dikurangi 1 dikali 100. Hasilnya 0,06 atau 6%. Nilai ini merupakan taksiran tingkat pertumbuhan pendapatan kuartalan setelah disesuaikan dengan komponen musiman. Jadi, tiap kuartal itu pendapatannya meningkat 6% ya. 6% pertumbuhannya. Lalu sekarang beta 2, 0,75. Ini yang dipakai bukan B biasa ya, tapi adalah nilai Yunani tadi ya, beta 2, 0,75. 0,75 adalah pengali musiman untuk kuartal pertama relatif terhadap kuartal keempat. Ini menunjukkan bahwa 1 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 0,24 atau 24,87%. Ini lebih sedikit pendapatan untuk kuartal pertama dibandingkan kuartal keempat. Beta 3 kasusnya juga sama. Ya, jadi di sini 1 dikurangi 0,74, 26% ya. 26% sedikit pendapatan untuk kuartal kedua dibanding kuartal keempat. Beta 4, 1 dikurangi 0,69, 31% lebih sedikit pendapatan untuk kuartal ketiga dibandingkan kuartal keempat. Nah, dengan demikian, kuartal keempat adalah puncak penjualan karena tadi tandanya pada negatif ya.
Tandanya pada negatif di sini nih. Nah, tandanya pada negatif. Jadi ternyata bisa disimpulkan dari kasus Amazon, kuartal keempat adalah puncak penjualan. Ya, kalau di luar negeri, kuartal keempat itu adalah bulan Oktober, November, Desember, liburan musim dingin, liburan Natal, ya. Akhirnya di situ bisa dipastikan terdapat pola musiman di mana musim kuartal keempat itu penjualannya meningkat. Jadi ada musiman sama kayak kita di Indonesia ya. Pada saat musim Lebaran penjualan baju meningkat. Nah kalau di sana kan pakai kalender Masehi, kalau kita pakai kalender Hijriah kalau untuk umat Islam ya. Nah biasanya kalau pakai kalender Hijriah, biasanya bulan Ramadan itu tingkat konsumsi tinggi. Ya sama kayak sana ya, bulan mendekati Natal itu penjualannya meningkat dibanding dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, kuartal yang paling kecil yang mana nih? Nah, di sini adalah kuartal ke-3. Karena 31% lebih sedikit daripada kuartal ke-4. Oke, jadi kalau di sini bisa dilihat yang paling banyak penjualannya adalah kuartal ke-4 disusul kuartal ke-1, kuartal ke-2, lalu kuartal ke-3. Nah, dari sini kita bisa buat meramal nih. Kan tadi sampai 2018 ya. Nah, sekarang kita meramal 2019 kuartal pertama. Nah, ini X-nya 25 ya. X-nya 25 karena datanya tadi di sini sampai 24. Ini kan sampai 24 nih. 2019 berarti 25. 25 itu adalah kuartal 1 ya. Tahunnya nih. Nah, ini kita masukkan. Nah, nilai penjualannya kita masukkan ya. Ini karena dia kuartal 1 maka Q1-nya 1 ini 0. Kalau 0 berarti ini hilang. Berarti cukup 1,27 ditambah 0,02 kali 25 dikurangi 0,12. Nah, nilainya adalah log Y sama dengan 1,65. Nah, kita anti log ya. Y-nya adalah 44,67. Baik ya, alhamdulillah. Ini kita sudah menyelesaikan ya bab yang cukup panjang yaitu time series dan juga menyelesaikan kasus di data Amazon ya. Baik ya, saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.